kali saya Tasya Felder bisa kembali menjumpai Anda, dia atau tidak. Dan pada malam hari ini kita akan kembali membahas mengenai pinjaman online yang saat ini tentunya sedang hangat diperbincangkan. Dan dalam episode sebelumnya kita sudah bersama-sama mengetahui seluk-beluk pinjol ini. Kali ini kita akan bahas bagaimana memberantas pinjol ilegal dan juga apakah ada jalan keluar yang bisa ditempuh ketika terjebak jeratan utang pinjol. Sebelum saya memperkenalkan narasumber saya pada malam hari ini, saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan tayangan yang berikut ini. Maraknya layanan pinjaman online atau pinjol ilegal menyita perhatian masyarakat akibat banyaknya kasus bunuh diri yang terjadi. Sepanjang 2021, sedikitnya 5 kasus bunuh diri terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya kasus di Wonogiri, seorang ibu rumah tangga nekat bunuh diri akibat jeratan utang puluhan juta rupiah kepada pinjol. Di Jakarta Selatan, seorang sopir juga mengakhiri hidupnya dengan seutas tali akibat terlilit utang online. Tak jauh berbeda, kasus gantung diri akibat terjerat pinjol juga terjadi pada karyawan salah satu minimarket di Jakarta Selatan. Selain kasus bunuh diri, banyak kasus hukum dan tindak pidana keuangan juga muncul akibat praktek pinjol ilegal. Presiden Joko Widodo bahkan menaruh perhatian cukup besar dan secara khusus meminta lembaga terkait untuk membangun ekosistem keuangan yang kuat dan berkelanjutan. Inovasi-inovasi financial technology semakin berkembang, fenomena sharing ekonomi semakin marak dari ekonomi berbasis peer-to-peer hingga business to business. Tetapi pada saat yang sama saya juga memperoleh informasi banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Momentum ini harus disambung dengan upaya membangun ekosistem keuangan digital yang kuat dan berkelanjutan. Ekosistem keuangan digital yang bertanggung jawab, memiliki mitigasi risiko atas kemungkinan timbulnya permasalahan hukum dan permasalahan sosial untuk mencegah kerugian dan meningkatkan perlindungan kepada masyarakat. Jokowi berharap Indonesia bisa memiliki ekosistem keuangan yang bertanggung jawab, memiliki mitigasi risiko atas kemungkinan timbulnya permasalahan hukum dan sosial untuk mencegah kerugian dan meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat. Atas arahan Presiden dan instruksi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Ditipideksus Bareskrim Polri telah berhasil menggerebek jaringan sindikat pinjol di 7 wilayah ibu kota, diantaranya di Cengkareng, Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Apartemen Taman Anggrek, Laguna Pluit, dan Green Bay Pluit, serta mengamankan sejumlah barang bukti dan 7 orang tersangka dari 7 tempat kejadian perkara. Tidak hanya itu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo sejak 2018 juga sudah menutup sebanyak 4.874 akun pinjaman online. Untuk tahun 2021 ini, sebanyak 1.856 akun pinjol ilegal yang tersebar di website, Google Play Store, file sharing, dan berbagai media sosial lainnya juga telah ditutup. Menko Polhukam Mahfud MD mewakili pemerintah bahkan mengimbau masyarakat yang sudah terlanjur terjebak lilitan utang pinjol ini untuk tidak membayar dan lapor ke polisi. Hentikan penyelenggaraan pinjol ilegal ini. Yang kedua, kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Kalau karena tidak membayar, lalu ada yang tidak terima, kita lapor ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan. Namun keberadaan pinjol ini seakan mati satu tumbuh 1000. Satu ditutup, muncul 1000 lainnya. Keberadaannya juga bak siluman yang timbul tenggelam hingga sulit ditelusuri jejaknya. Ragam bujuk rayu terus dilancarkan, baik melalui pesan singkat hingga berbagai kemudahan yang diberikan. Belum lagi teror dan intimidasi yang gencar dilakukan debt collector atau penagih, membuat debitur atau korban pinjol semakin terdesak dan tercekik, hingga berdampak secara psikologis seperti depresi dan bahkan berujung pada bunuh diri.
Lalu bagaimana perlindungan masyarakat akan bahaya jeratan pinjol ilegal yang terus mengintai? Ya, pemirsa, pada malam hari ini saya sudah bersama dengan narasumber saya. Ada Pak Tony Budi Satrio, mantan pengurus komunitas SKDA. Ini merupakan komunitas dari pendampingan debitur ataupun korban pinjol khususnya, begitu ya. Pak Tony, selamat malam. Baik, selamat malam Pak Tony, mungkin boleh ya. Dan saat ini sudah ada juga Pak Makmun, SIK MSI, Kasubdit 5, Industri Keuangan Non-Bank atau IKNB dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus. Selamat malam Pak Makmun. Selamat malam Mbak, selamat malam Pak Tony, selamat malam semua. Selamat malam, dan juga melalui sambungan telepon ini sudah ada Pak Suno Widiatmoko, Sekjen Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Selamat malam Pak Suno. Selamat malam Mbak, selamat malam. Dan sudah ada juga seorang korban pinjol, Mbak Ria. Di sini Mbak Ria juga tidak bersedia untuk diungkapkan begitu ya. Videonya tidak apa-apa. Baik, ini saya ke Pak Makmun dulu. Pak Makmun, ini kan baru-baru ini memang banyak dilakukan penggerebekan. Mungkin bisa dijelaskan sejauh ini sampai di mana temuan yang sudah ada? Baik, kita bisa sampaikan ya, boleh dibilang penggerebekan ya bahasa kitanya ya. Penegakan hukum lah, penindakan kira-kira begitu Mbak ya. Iya. Jadi sudah ada beberapa yang kita lakukan penindakan, baik jajaran maupun di Mabes Polri sendiri. Sementara sudah kita tangani juga beberapa hasil penindakan ini dan sudah kita kembangkan. Untuk jumlahnya, kalau kita bicara tentang jumlahnya dilaporkan ke tahun ini aja sudah mungkin ada 300 pinjol ilegal ya. Tapi yang ditangani mungkin ada sekitar 91 pinjol ilegal, dan itu sudah banyak diantaranya sudah tahap 2 maupun sudah dalam persidangan. Itu Mbak. Kalau kita ikuti sebenarnya pinjol-pinjol ilegal ini kan sudah mulai bermunculan begitu ya. Setidaknya praktek-praktek pinjol begitu baik yang legal maupun ilegal sudah ada dari tahun 2018. Kenapa baru sekarang ini penggerebekan mulai marak nih Pak dilakukan penindakannya? Sebetulnya tidak juga ya Mbak ya, karena sudah dari kemarin-kemarin juga kita lakukan penindakan, cuman memang tidak bisa kita itu kan tidak bisa begini Mbak, tidak bisa hanya konsentrasi pada satu permasalahan yang ada di masyarakat, tidak bisa. Yeah. Kita berusaha mengakomodir seluruh aspirasi dari masyarakat maupun keluhan masyarakat. 3 bulan yang lalu kami sudah melakukan penindakan 2 perkara besar yang sudah kita expose waktu itu, dan sekarang juga kita melakukan juga. Ini hal yang rutin aja sifatnya, tapi memang karena lagi masyarakat membutuhkan informasi yang lebih banyak, maka kita expose-nya pun lebih masif lah, kira-kira seperti itu. Apakah ada mungkin desakan ataupun peristiwa yang membuat ini merupakan masalah yang urgent untuk segera diprioritaskan begitu Pak? Saya rasa semuanya yang berkaitan dengan tindak pidana hal yang urgent ya Mbak ya. Hanya dari kacamata mana saja kita bisa melihat itu, supaya tidak nanti malah jadi salah persepsi. Tapi yang jelas kita semua kita tangani. Seperti itu. Kalau dari penggerebekan atau penindakan yang dilakukan terakhir ini, ada dari satu perusahaan pinjol yang digerebek, itu bisa ditemukan berapa aplikasi sih Pak? Untuk aplikasinya begini Mbak, jadi harus dibedain ini antara perusahaannya dengan aplikasinya, harus dibedain Mbak. Jadi jangan disamakan antara aplikasi pinjaman online dengan perusahaan pengelolanya gitu. Jadi satu perusahaan itu bisa menggunakan banyak aplikasi begitu ya? Iya, betul. Iya, betul. Nah ini rata-rata jadi satu perusahaan memang bisa ya mengoperasikan banyak aplikasi begitu Pak? Betul. Nah itu dari satu perusahaan ini semua aplikasinya itu legal semua, ataukah ada yang tidak legal juga, atau ada yang campur-campur gitu Pak? Bagaimana temuannya selama ini? Yang jelas Mbak, kalau pinjaman online, perusahaan pinjaman online-nya ilegal, dia pasti menggunakan aplikasi yang ilegal. Kenapa demikian? Karena aplikasi yang legal itu pasti ada kontrol yang ketat dari aparat maupun dari asosiasi fintech legalnya.
Sementara aplikasi-aplikasi yang bersebaran itu banyak sekali yang ilegal. Nah ini yang membabi buta kalau kita sudah masuk ke dalamnya terus disedot data kita yang ilegal ini. Kira-kira begitu, Pak. Ya, ini modus-modusnya apa saja Pak untuk mengintimidasi itu seperti apa? Mungkin nggak bisa bicara langsung seperti itu ya Mbak ya, karena itu kan proses dimulai dari keperdataan dua belah pihak, kemudian ada tunggakan, kemudian karena ditagih tidak bayar lalu menggunakan pihak ketiga untuk melakukan penagihan, dan penagihan inilah yang kemudian banyak menimbulkan masalah karena ada juga cara-cara penagihannya itu yang tidak sesuai dengan etika yang telah ditetapkan oleh pemerintah, kira-kira begitu Pak. Iya, jadi sebenarnya ini suatu proses yang rumit ya Pak ya? Sebetulnya sederhana aja sih Pak. Sederhana maksudnya begini, orang mau pinjam, mau butuh membutuhkan uang karena keterbatasan akses terhadap perbankan, kemudian cari jalan pintas, coba-coba ikut pinjaman online, ternyata malah kena pinjaman online yang ilegal karena kurang literasinya masyarakat terhadap pinjaman online yang legal itu seperti apa dan ilegal seperti apa. Iya, adakah sejauh ini kendala-kendala yang ditemui dalam melakukan penindakan tersebut Pak? Sejauh ini begini Mbak, yang memang yang kita sulit itu karena masing-masing ini seperti tadi, aplikasinya beda, perusahaannya beda, perusahaan yang melakukan penagihannya pun beda, perusahaan yang melakukan pembayarannya pun beda, jadi sering saling tidak mengenal satu sama lain. Semuanya bergerak masing-masing sesuai dengan orderan masing-masing berdasarkan hubungan di jagat maya gitu kira-kira Pak. Baik, jadi ini tadi Bapak mengatakan bahwa satu perusahaan sebenarnya memang kalau yang ilegal sudah pasti semua aplikasinya ilegal, tetapi ada juga sebenarnya perusahaan pinjaman online ini yang legal, tetapi ada juga nih memiliki aplikasi-aplikasi yang ilegal. Nanti saya akan tanyakan langsung ya ke Pak Sunu, begitu? Maaf Mbak. Iya. Saya tidak bilang yang legal menggunakan aplikasi yang ilegal, tidak Mbak. Tetapi yang banyak masyarakat yang menggunakan aplikasi yang legal juga. Iya, jadi sebenarnya ada satu perusahaan yang legal tetapi memiliki aplikasi yang ilegal juga, Pak. Tahu dari mana itu, Mbak? Itu banyak laporan dari masyarakat. Nanti kita akan tanyakan langsung ya kepada korbannya juga. Nanti kita akan dengarkan langsung. Oke. Bukan saya ngomong itu. Baik, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya atau tidak akan kembali usai jeda. Atau tidak, pemirsa, langsung saja saya mau menyapa dulu kepada Mbak Ria. Mbak Ria ini merupakan korban pinjol, sudah sempat melakukan pinjaman kepada 15 aplikasi online, begitu ya kalau tidak salah ya Mbak Ria ya? Iya Pak. Mbak Ria boleh diceritakan bagaimana awalnya ini bisa sampai terjerat lilitan utang pinjol? Waktu itu aku lagi ada kendala di usaha. Kebetulan butuh dana cepat. Akhirnya kebetulan kan suka dapat SMS atau iklan-iklan gitu kan. Di Instagram suka ada iklan pinjaman yang langsung cair cepat. Awalnya sih kita coba-coba, ternyata prosesnya kan cepat ya. Jadi saya download, kita isi data, perjanjiannya 1 kali 24 jam cair, ternyata cuma beberapa menit dana sudah masuk ke rekening gitu. Ini berapa banyak jumlah yang dipinjam pada waktu itu? Kalau pertama pinjaman biasanya kan kalau iklannya gitu kan misalnya langsung cair 10 juta gitu kan. Tapi kan ternyata kalau baru pertama kali biasanya cair antara 1,5 gitu, masih minim lah. Tapi dengan batas pembayarannya itu paling jangka temponya tuh 2 minggu gitu Mbak. Ini di rentang waktu pada waktu itu pada tahun berapa Mbak Ria? Sekitar 2019 kalau nggak salah. Jadi pada waktu itu sebenarnya masih awal-awal begitu ya. Jadi Mbak Ria pada waktu itu tahu tidak bahwa pinjol yang dipinjam ini adalah pinjol legal atau ilegal? Awalnya nggak tahu karena setiap iklan itu, maksudnya setiap kita download pasti ada tulisannya sudah ada OJK-OJK-nya gitu kan. Kita kan
karena mungkin kebutuhan juga, jadi kita pikir oh nih terdaftar nih langsung main oke gitu kan. Jadi sekalinya kita di approve, sekalinya cair, itu akan banyak banget link-link yang masuk ke handphone kita. Bukan cuman lewat iklan, kadang-kadang ada yang SMS gitu kan, secara pribadi nawarin pinjaman. Jadi kayak sekali cair akan masuk banyak banget gitu. Nah ini sekali cair banyak banget, ini banyak banget ya, itu artinya semua dananya sudah cair ya ke rekening Mbak Ria ya? Iya, jadi gini, kalau satu misalnya hari ini saya download satu aplikasi cair, itu jeda paling malam atau sore akan banyak lagi tuh SMS yang bersautan gitu kan. Sedangkan waktu itu kan posisinya kita pinjam pasti karena kita butuh, ya kan? Karena kita berpikir ini pasti nih bisa dikembalikan ya bisa dikembalikan. Awal-awalnya kan kayak gayung bersambut gitu ya, tanpa kita sadari karena cairnya itu mudah banget, cuman foto KTP, terus ya kita gimana ya nurutin peraturan kan, senyum lah, geleng lah, mangap lah gitu kan, langsung cair gitu kan, gampang banget gitu ya. Tanpa terasa itu akhirnya terjadilah gali lubang tutup lubang, dan aku nggak nyangka aja tiba-tiba pas aku tulis di buku gitu kan, itu awalnya sekitar 10 aplikasi. 10 aplikasi itu dengan masing-masing 1,5 semua itu? Oh enggak Kak, ada yang langsung bisa 2,5. Itu jadi pinjaman kita 2,5, tapi cairnya cuma 2-3. Kalau pinjaman 1 juta paling cairnya 8,5 seperti itu. Dengan tempo rata-rata kalau pinjaman awal biasanya cuma jangka temponya 2 minggu biasanya. Kemudian pada waktu itu harus dibayarkan dalam jangka waktu berapa lama itu sudah ditagih? Itu mah belum jatuh tempo ya, kadang-kadang baru 10 hari aja kita tuh yang udah dapet telepon gitu kan. Tapi karena awalnya kita pikir gini, karena kita ngerasa belum cacat namanya ya, masih pembayaran masih lancar. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak punya duit, ya udah sih buka aja aplikasi yang baru buat tutup yang satu. Otomatis kalau kita tutup yang awal, limit kita kan bukan cuman kembali, tapi dinaikkan gitu loh. Dan akhirnya kita nyoba minjem lagi, bukan cuma dinaikkan, tapi jangka temponya pun diperpanjang, bisa jadi sebulan. Jadi kan kayak ya udah sih mendingan gue pinjem lagi kan gitu kan. Ini dari satu sumber yang sama ya, dari satu perusahaan yang sama atau berbeda-beda? Oh berbeda-beda. Jadi ternyata pas saya mengalami saya udah full nggak bisa membayar gitu kan, udah mungkin waktu itu udah sikonnya memang udah nggak bisa mengembalikan pinjaman. Di situ saya baru tahu ada beberapa aplikasi yang ilegal. Bisa lihat dari cara bahasanya dia menagih, terus kalau saya tanya kantornya di mana, dia tidak bisa menjawab, cuma bisa maki-maki, neror segala rupa. Tapi ada yang memang ada kantornya, karena saya sempat datengin gitu loh, dengan bermaksud karena saya merasa ingin bertanggung jawab, saya bisa saya pengen bayar nih, tapi belum bisa bayar full. Saya ngerasa gimana kalau aku datang untuk nego gitu loh Mbak. Akhirnya ada memang aplikasi yang benar-benar ada kantornya gitu loh, memang resmi gitu. Ini tapi pada waktu itu statusnya itu Mbak Ria tahu tidak bahwa itu adalah perusahaan dengan yang legal atau yang ilegal pada waktu mendatangi itu? Oh enggak. Saya nggak tahu. Jadi intinya pas saya diteror, maksudnya ditagih, didesak terus sampai saya mentok yang saya cuma bisa bilang saya niat bayar, cuma sikonnya saat ini saya nggak punya uang. Kalau untuk bayar full, tapi kalau untuk dana sekian saya ada, bisa nggak saya minta keringanan? Saya bertanya seperti itu. Tapi banyak yang kalau misalnya saya bilang ilegal, pasti dia maki-maki, maaf ya Kak, bahasanya kasar, yang enak banget loh, minjemnya gampang ini. Kadang-kadang yang binatang, saya kan semua keluar gitu kan. Akhirnya di situ saya yang mentok tuh, itu yang bikin saya stres, sempat hampir mau kayaknya enakan terjun bebas aja gitu kan. Tapi ada yang benar
benar-benar kalau saya lihat resmi itu dia datang Mbak ke rumah. Dia datang, dia bawa surat, dia mau diajak untuk negosiasi, diajak ngobrol, kita minta keringanan. Cuma memang dia tidak bisa menjanjikan ATC sesuai yang kemampuan kita, tapi dia ngasih tahu alamatnya. Mbak mendingan langsung, karena saya di sini tugasnya cuma untuk menagih segala rupa. Dia beberkan. Pada waktu itu berapa jumlah total yang dipinjam Mbak Ria, dan kemudian apa yang kemudian Mbak Ria lakukan untuk bisa menutup utang-utang itu? Waktu itu kurang lebih berapa ya? 30-an lebih lah. 30-an apa 40, ya pokoknya lumayan banyak Mbak, karena itu jangkanya sekitar aku 4 bulanan ke 3 bulanan gitu. Itu perputaran pinjol itu ya, aku gali lubang tutup lubang gitu. Nah waktu itu sempat yang namanya stres, apalagi kan sudah berkeluarga ya, otomatis kan ada ketakutan yang bakalan suami akan marah besar atau bercerai segala rupa. Terus kerjaan juga gimana gitu kan ya, karena yang ilegal itu dia memang benar-benar yang saya mengalami, namanya mereka bikin grup untuk melunasi hutang saya, itu saya benar-benar ngalamin. Itu jadi bentuk intimidasinya adalah seperti itu ya, dipermalukan dengan mengancam. Ini mengancam atau sudah membuat grupnya? Sudah membuat Mbak. Itu isi grupnya siapa aja? Jadi karena saya awalnya nggak tahu gitu kan, tiba-tiba teman SD yang udah lama saya nggak berhubungan sama beliau, dia nelfon yang maki-maki bilang, kok bisa sih nama gue lo buat jadi jaminan, bahasa kasarnya gitu kan. Padahal aku nggak pernah nyantumin nama dia di keluarga kerabat terdekat di identitas itu gitu kan. Ternyata bukan 1-2, jadi memang banyak yang sudah di-share, tapi ada beberapa yang berpikir udah sih bukan urusan dia gitu, tapi ada yang ngerasa kok lu bawa gue sih, kakaknya kan seperti itu. Jadi aku dapat info-info yang kayak gitu, mulai gini, ya ampun ini kok sampai kayak ini gitu. Bentuk teror terparah itu yang Mbak Ria terima seperti apa? Caci maki, ngancem segala rupa ke kantor, segala rupa gitu, karena waktu itu masih bekerja. Yang sama bikin grup itu Mbak, istilahnya kan orang yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba disatuin di satu grup yang ngebahas utang kita gimana gitu. Jadi ini sebenarnya berawal dari hanya ingin meminjam 1,5 juta rupiah sampai akhirnya lebih dari 30-an begitu ya. Ini bagaimana cara melunasinya akhirnya Mbak Ria? Bagaimana akhirnya bisa keluar? Ya waktu itu sempet kan ada kepikiran buat istilahnya maaf ya, bunuh diri gitu, karena udah stres banget, udah dapat teror. Jadi sampai benar-benar ingin bunuh diri, saking sudah putus asanya begitu ya? Udah malu banget gitu loh Mbak, gimana sih kita mau ketemu orang, tapi orang udah yang, dia kan main gitu, gini. Karena yang disebarkan itu adalah saya bawa kabur uang perusahaan, seperti itu. Karena memang dia ngancam, kalau misalnya kamu nggak lunasin hari ini, saya akan sebar berita kalau kamu bawa kabur uang perusahaan segala rupa kan. Sedangkan orang yang udah lama nggak ketemu kan belum tentu tahu gimana kita gitu kan. Nah akhirnya waktu itu ya mungkin emang itu udah rencana Allah ya. Tiba-tiba ada link yang masuk yang ada tulisannya cara mengatasi permasalahan pinjol gitu kan. Akhirnya disitulah saya kenal dengan Pak Tony yang istilahnya pertama saya lihat dulu YouTube-nya, saya lihat linknya waktu itu SKDA gitu kan, terus kita bergabung di grupnya, akhirnya ketemu sama komunitas yang rata-rata mengalami permasalahan, bahkan ada yang lebih parah dari saya yang bukan cuman pinjol tapi kartu kredit segala rupa. Baik, jadi ini sebenarnya memang akhirnya mungkin ada jalan keluar yang mungkin bisa menjadi titik terang begitu sampai akhirnya Mbak Ria bisa mengatasi masalah lilitan utang dari pinjol ini begitu ya? Iya betul. Baik, nanti kita akan bicara juga dengan Pak Tony ini mengenai bagaimana pendampingannya terhadap korban-korban dari pinjol ini. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami ya, atau tidak akan kembali usai jeda berikut ini. Ya pemirsa, lilitan utang dan intimidasi dari penagihan yang meneror seringkali memang membuat seseorang putus asa begitu ya, akhirnya mengambil
jalan singkat. Nah, ternyata ada komunitas ini yang bergerak membantu para korban pinjol dengan memberikan pendampingan dan konsultasi. Pak Tony, ini sebenarnya kalau dalam komunitas ini seperti apa sih kegiatannya, itu apa saja? Baik Mbak, terima kasih Mbak. Sebelumnya kami sampaikan ulang bahwa saya sudah vakum ya komunitas itu karena memang ada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Jadi saya sudah vakum kurang lebih setahun atau 2 tahun ya. Tapi tetap untuk interaksi, komunikasi, konsultasi tetap berjalan secara wapri. Jadi pada saat saya di komunitas itu intinya sebenarnya kita ingin berusaha untuk membantu sesama untuk memahami dirinya menjadi seorang insan madani. Jadi kembali kepada Allah seperti itu sebetulnya. Namun pada prosesnya itu sekitar kurang lebih 2017 pertengahan itu ada mulai muncul yang namanya kasus penagihan pinjol itu. Itu baru pertama kali muncul dalam komunitas itu. Nah, di situ kami berusaha untuk memberikan edukasi kepada debitur yang memang uang prestasi, ya kan, kaidah tentang hutang itu, kemudian kaitan dia dengan hutang itu apa yang paling dia takutkan dengan hutang itu seperti itu Mbak. Itu yang harus kami gali dulu. Oke, kemudian apa yang akan dilakukan terhadap para korban pinjol ini? Sudah berapa banyak sih Pak sebenarnya korban-korban dari pinjol ini yang khususnya mengadu kepada atau meminta pendampingan kepada komunitas SKDA ini? Kalau untuk secara komunitas saya kurang tahu Mbak ya, tapi kalau secara pribadi saya sendiri waktu itu ya, yang saya ingat itu dari sekitar 12.000 yang terjerat pinjol itu 12.000 orang ya Pak? Ya, 12.000. Wow. Itu yang saya ingat itu kurang lebih 7.000-8.000 diantaranya pernah memang secara pribadi memang ya, jadi otomatis WA saya ya seperti itu Mbak. Tiap hari berbunyi, itulah yang harus saya saya bagi di situ. Karena kasus pinjol penagihan oleh oknum pinjol ini berbeda-beda Mbak. Ya berbeda-beda. Ini apa kasus yang terparah yang mungkin Pak Tony pernah dengar ini seperti apa? Yang paling parah itu ini Mbak. Jadi ketakutan seorang debitur itu, ya bagi yang keluarga itu takut diceraikan, kemudian takut dimarahin sama suaminya, atau mungkin kalau misalkan belum berkeluarga, dia takut dimarahin orang tuanya, kemudian diusir, ada ya, kejadian seperti itu ada juga. Ya, yang paling banyak diceraikan. Nah, kemudian dari pinjaman online ini juga, yang paling ditakutkan adalah sebar datanya itu Mbak. Nah, dari sebar data itulah akhirnya dia oknum pinjol ini dia menyudutkan debitur ini yang uang prestasi ini supaya gimana caranya bisa membayar. Nah ini ya. Nah ini kemudian apa yang dilakukan oleh komunitas untuk bisa memberikan jalan keluar Pak Tony? Ya tentunya pertama edukasi Mbak ya, bahwa hutang piutang itu adalah normal Mbak ya, hutang piutang itu normal, ya kan, apapun alasannya itu adalah normal, dan itu boleh ya, seorang hamba Allah itu boleh berhutang, itu intinya itu dulu. Karena kalau kita langsung masukkan dalam kaidah fikih secara tauhid tidak bisa Mbak, karena seorang debitur yang sudah pusing kepalanya, dia pasti akan berpikiran gimana caranya mencari angka kena terus. Itu yang harus kita pahamkan, bahwa menutup hutang dengan hutang lain itu tidak akan bisa, tidak akan pernah bisa selesai seperti itu. Itu yang harus dipahamkan betul, dan kemudian kejujuran Mbak. Kejujuran itu penting karena untuk membangun sesuatu keyakinan, ya sesuatu kekuatan untuk bisa percaya itu orang terdekat kita harus mengetahui. Baik. Apapun resikonya orang terdekat kita harus tahu. Baik itu orang tua kita, pasangan kita, ya keluarga kita harus tahu. Karena mereka lah yang bisa membangun kekuatan supaya bisa menghadapi risiko apapun. Baik, sebenarnya ini kan sangat merugikan begitu ya bagi mungkin pinjol yang legal begitu ya, karena praktek-praktek dari penagihannya pun sudah melenceng begitu ya untuk praktek pinjol ilegal ini. Saya mau bertanya ke Pak Suno ini bagaimana sebagai asosiasi pinjaman online yang legal ini, bagaimana dirugikannya dengan adanya fenomena banyaknya layanan pinjol ilegal ini? Ya, tentu saja kami dari asosiasi mewadahi status 6 pinjaman online yang terdaftar dan digital OJK itu sangat dirugikan dengan adanya fintech ilegal. Nah, kenapa kita dirugikan? Karena apa yang mereka lakukan ini tidak sesuai dengan norma bisnis yang berlaku umum di Indonesia. Kan mereka menjadikan daftar kontak itu sebagai jaminan atau kolateral. Padahal kita tahu bahwa untuk itu tidak akan dilakukan oleh fintech yang terdaftar di OJK. Jadi yang mereka lakukan ini benar-benar merugikan. Mereka memasang bunga yang tinggi sekali ya, sehingga orang tuh mungkin sampai mustahil untuk bisa lepas gitu ya. Karena bunga
sehingga orang akan terikat terus. Nah, jadi itu yang sangat merugikan dampak negatif dari pinjaman online ini kepada industri fintech online secara keseluruhan. Jadi stigma negatif ini muncul dan sangat kuat aromanya itu dilakukan oleh fintech yang ilegal. Iya, jadi, kalau dengar-dengar ini untuk cara penagihannya sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda nih Pak, katanya ada dari yang pinjol ilegal dengan pinjol legal, betul begitu atau tidak Pak Suno? Nah, jadi begini, di kami setiap anggota kami yang memiliki tenaga penagihan itu harus tersertifikasi. Kemudian agen penagihan pihak ketiga juga harus tersertifikasi. Artinya kami secara organisasi sudah berupaya untuk membangun capacity building dari anggota kami supaya ada guidance apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang etis, apa yang tidak etis di dalam melakukan kegiatan penagihan. Nah, memang akhirnya praktek di lapangan bisa saja bergeser gitu kan. Mereka sudah tahu tapi mereka tidak jalankan misalkan. Nah, kalau seandainya case-nya seperti itu, misalkan ada pemirsa yang mengalami hal seperti itu, kumpulkan buktinya, laporkan kepada API dan kepada OJK. Pasti itu akan kami proses. Jadi justru masukan dari masyarakat itu merupakan bisa menjadi sarana untuk koreksi kami terhadap anggota-anggota kami gitu kan. Kami sudah melakukan yang terbaik, tapi kalau kami tidak mendengar atau mendapatkan feedback dari masyarakat, kita tidak bisa mendidik lebih keras lagi kepada anggota kami. Karena kalau di kami sangat jelas aturannya. Kalau pelanggaran yang berat dan oleh komite etik yang background-nya adalah lawyer ya, mereka bukan pemain fintech, mereka adalah lawyer. Kalau menurut mereka dampaknya negatif dan destruktif kepada industri, mereka bisa dikeluarkan dari anggota API. Kalau mereka dikeluarkan dari anggota API, ya tentu saja oleh OJK izinnya atau tanda-tanda akan dicabut juga oleh OJK gitu kan. Ngapain memelihara orang yang atau organisasi yang tidak mau taat kepada aturan dan taat azas kepada norma yang ada. Nah ini bagaimana pemantauannya Pak? Karena tentunya kan sulit ya, ini untuk bisa menindak satu perusahaan saja cukup sulit karena kadang-kadang satu ditutup muncul lagi yang lain. Nah kalau dalam asosiasi pinjol yang legal sendiri ini dalam satu perusahaan kan sebenarnya juga bisa ya muncul banyak sekali aplikasi. Nah ini bagaimana memantaunya? Apakah ada yang legal semua atau jangan-jangan ada satu atau dua yang kemudian melakukan aplikasi yang ilegal? Karena dari laporan masyarakat juga banyak juga yang mengatakan sebenarnya saya tahu kalau ini tuh sebenarnya aplikasi yang legal dari perusahaan pinjol yang legal, tetapi ada juga kok di dalam situ aplikasi yang ilegal. Nah ini bagaimana pemantauannya Pak? Begini, jadi oleh OJK itu aturannya jelas di dalam 377 dan surat edaran OJK, satu platform, satu perusahaan pertama PT itu hanya boleh satu aplikasi. Kalau sampai OJK menemukan lebih dari satu aplikasi, langsung ditegur, mungkin langsung dicabut izin. Karena OJK sangat tahu dampak negatifnya. Kemudian bagaimana kita melakukan pemantauan. Nah, justru dengan laporan dari masyarakat, kalau seandainya masyarakat misalkan tadi disampaikan oleh Mbak Ira benar bahwa dicurigai, sangat mungkin seorang peminjam ini mencurigai satu aplikasi yang legal, dia bekerja sama dengan fintech yang ilegal. Ya. Nah, di kita itu sudah diharamkan lah, gitu ya, dilarang bahwa setiap anggota API maupun infrastruktur pendukung dilarang bekerja sama dengan fintech ilegal. Kalau mereka ditemukan melakukan kerjasama atau mendukung praktek kegiatan ilegal, tanda daftar langsung kita cabut ke anggota API. Ini persis yang kemarin yang ada perusahaan PT ITN Teknologi Nasional. Nah itu kita sudah keluarkan, berhentikan keanggotaannya karena dia telah melanggar dari kesepakatan bersama bahwa dilarang melayani fintech ilegal, tapi terbukti dia melayani lebih dari 10 fintech ilegal. Satu aja nggak boleh, apalagi 10. Nah, kembali lagi ke yang tadi, apabila masyarakat luas ini menemukan atau mencurigai ada fintech legal yang bekerja sama dengan fintech ilegal dalam bentuk apapun, laporkan kepada kami, kepada API ataupun kepada OJK. Saya yakinkan pasti akan ditindaklanjuti karena di kami itu setiap laporan itu tercatat secara elektronik dan juga ada SLA-nya dalam waktu paling lambat 3 hari itu sudah harus ada jalan keluar. Baik, karena
memang menggiurkan sekali ya di bisnis ini ya Pak, karena di dalam industri ini ataupun di dalam ini perputarannya bahkan sampai 260 triliun rupiah. Ini betul ya Pak Surya? 260 itu adalah jumlah total pencairan atau pemberian pinjaman dari tahun 2016 akhir. Ya. Iya, jadi memang besar sekali jumlahnya. Ini tidak heran makanya bermunculan juga begitu aplikasi-aplikasi yang ilegal. Cuma saya perlu luruskan bahwa fintech atau pinjaman online itu tidak hanya pinjaman konsumtif atau pinjaman tunai jangka pendek. Anggota kami ini juga ada yang fintech syariah, ada yang fintech untuk sektor UMKM. Jadi memang yang menjadikan stigma negatif dari pinjaman online ini adalah pinjaman tunai jangka pendek atau pinjaman konsumtif. Karena mereka ini cara penggunanya sangat mudah. Mereka pure dengan elektronik, jadi online, orang daftar bisa dapat uang meskipun dia berada di daerah yang remote misalkan, tapi punya akses internet. Nah, hal itu yang mungkin masih belum untuk yang sektor produktif, sektor syariah, karena masih ada konfirmasi, ada tatap muka biasanya. Begitu, Mbak. Baik, ini tentunya banyak sekali tadi pertanyaan-pertanyaan juga sebenarnya yang ingin ditanyakan kepada Pak Ma'mun, karena tadi menyangkut dengan pelanggaran data. Kemudian juga bagaimana jika dalam satu perusahaan itu ternyata ditemukan yang legal dan ada juga yang ilegal. Kemudian ini macam-macam sekali, nanti saya akan tanyakan ke Pak Ma'mun bagaimana pemberantasan pinjol-pinjol ilegal ini di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami atau tidak akan kembali usai jeda. Ada kembali di atau tidak Pak Ma'mun, ini langsung saja sebenarnya dalam kasus pinjol ilegal ini apa saja sih sebenarnya pasal yang bisa dikenakan, karena sepertinya banyak sekali, ada pelanggaran data, ada penipuan dan sebagainya. Ya betul Mbak, itu sudah disebutkan tuh, salah satunya itu penipuan kalau tidak sesuai dengan penawaran awal. Kemudian dia nyedot data itu kena illegal access. Terus pas penagihannya tidak juga dia kena undang-undang KUHP pengancaman, kemudian fitnah dan sebagainya. Termasuk biaya mungkin ada di situ pencemaran nama baiknya, terus ada pornografinya dan sebagainya. Kemudian kalau dia menyangkut dengan perusahaan yang asli namun palsu, ya seperti yang terakhir kami temukan ini, berarti dia ada pemalsuan data, pasal 263 ayat 1-nya, memasukkan data-data palsu dalam dokumen penting. Saya rasa itu. Ancaman hukumannya berapa lama ini Pak? Bervariasi ya Mbak ya, bervariasi dari mulai 4 tahun sampai ada yang 10 tahun itu Mbak, yang illegal access itu 10 tahun setahu saya. Ini siapa saja yang bisa dikenakan? Pemilik perusahaannya kah ataukah juga karyawan-karyawan yang bekerja di dalamnya? Kalau itu tergantung gini Mbak, jadi nggak boleh kita pukul rata juga. Karena begini loh Mbak, dalam penegakan hukum kita harus lihat peran-peran masing-masing. Siapa yang melakukan, lalu siapa yang membantu melakukan, siapa yang sebagai aktor intelektualnya, kira-kira seperti itu yang kena nanti. Nanti itu mulai proses pemilihan tidak langsung pukul rata, nanti satpam minggu kita kenain kan nggak gitu lah caranya ya. Iya, oke, baik. Kalau begitu, ini kan sudah jelas ya instruksi dari Pak Jokowi, kemudian juga dari Kapolri untuk segera memberantas pinjol-pinjol ilegal ini. Nah, langkah dan strategi yang digunakan untuk bisa memberantas pinjol ini seperti apa, Pak? Kalau dengan adanya perintah langsung dari pimpinan tertinggi Polri dan negara ini, tentunya kita masif Mbak, kita jadikan atensi semuanya, sehingga seluruh jajaran Polda Nusantara ini ya bergerak. Kira-kira seperti itu. Baik, ini artinya terus dilakukan pendalaman atau penyelidikan terhadap pinjol-pinjol ilegal yang saat ini masih belum ketahuan ya Pak ya? Betul, tapi ya alhamdulillah Mbak, hasil penangkapan saya yang terakhir ini sudah mulai mengarah pada pembuat perusahaannya. Saya sudah mengamankan orang yang pembuat perusahaan pinjolnya. Jadi yang kami amankan terakhir ini, dia hasil pendalaman kami mengakui bahwa dia 3 bulan ini saja sudah 95 perusahaan koperasi simpan pinjam yang akan digunakan untuk pinjol ilegal. Yang memang ternyata dari ungkapan-ungkapan kami sebelumnya juga
ternyata perusahaannya dia yang buat juga gitu kira-kira. Baik, ini luar biasa ya, banyak sekali. Nah, ini kemudian kalau hanya ditutup saja, Pak, begitu kan banyak sekali begitu ya, akhirnya yang muncul lagi di mana-mana begitu. Nah, ini bagaimana efek jerahnya agar kalau sudah ditutup, kalau sudah ditindak ini tidak akan dibuka lagi di mana-mana? Kalau bicara tentang itu, tentunya kita ada efek jerah, itu berkaitan dengan penerapan hukum pemidanan di Indonesia ya. Saya tidak bisa jamin kalau hari ini ada copet, setelah copetnya dihukum, besok tidak lagi melakukan, saya tidak berani jamin itu. Saya juga tidak berani menjamin kalau hari ini dia mencuri motor, setelah dihukum dia keluar tidak lagi mencuri motor. Namun yang jelas, kita upaya maksimal dengan memberikan efek jerah bagi para pelaku, dan kita berharap bahwa para pelaku tidak melakukannya lagi. Berkaitan dengan muncul lagi ya, selama hal ini menguntungkan, pasti akan ada yang melakukan. Nah, untuk itu kita antisipasi dengan aturan-aturan yang lebih disempurnakan ke depannya supaya kita bisa semakin mengawasi pergerakan pelaku pinjaman online ilegal ini. Itu baik. aja, Mbak. Beberapa waktu lalu ini Menko Polhukam Pak Mahfud MD sudah jelas dengan tegas menyatakan bahwa para debitur ataupun korban pinjol ini untuk tidak membayarkan utangnya. Nah, ini bagaimana, Pak? Kalau bicara tentang itu, Mbak, saya tidak berani bicara. Saya hanya ngurusin pidananya aja ya, Mbak ya, karena itu berkaitan dengan keperdataan. Namun sebagai Muslim, saya sampaikan bahwa bagaimanapun juga kalau yang namanya utang ya daripada ditagih di akhirat, kira-kira begitu, Mbak. Kalau sebagai petugas, saya sampaikan sebagai Polri, penyidik, kami menyatakan bahwa itu bukan ranah kami hanya di penyidikannya, pidananya saja. Kalau masalah hubungan keperdataan, bayar utangnya, monggo silakan atur secara keperdataannya saja. Terima kasih. Baik. Ini kalau saya ke Pak Tony ini tentunya sejauh ini begitu ya membantu para korban pinjol ini untuk membayarkan utangnya begitu kan ya, walaupun ini merupakan pinjol ilegal. Begitu Pak Tony, ini tetap disarankan untuk membayar, untuk melunasi. Ini Mbak, jadi kita bicara kebetulan alhamdulillah ya, saya Muslim ya. Jadi seperti yang kita mulai dengan akad Mbak ya, itu selesaikan dengan akad. Baik. Jadi intinya seperti itu. Namun dalam hal ini seandainya nih kebetulan instruksi pemerintah kemarin bahwa yang pinjol ilegal tidak usah dibayar, mungkin angka baiknya dari si pelaku tadi ya, pendiri perusahaan dan sebagainya, mungkin servernya bisa langsung lunaskan semuanya, itu mungkin lebih baik gitu Mbak ya. Seperti itu mungkin harapannya ya. Jadi tidak ada rasa was-was, oh iya pemerintah mengatakan semuanya nggak usah dibayar, tapi ternyata masih ada penagihan. Nah mungkin dari servernya itu langsung udah lunaskan semua, itu mungkin lebih baik gitu Mbak ya. Jadi ada bukti lunas, oh iya saya sudah lunas, itu lebih enak, lebih bagi debitur yang memprestasi mungkin akan memberikan dampak istilahnya psikis yang lebih meningkat lagi. Seperti itu Mbak, kalau dari saya pribadi seperti itu, mohon maaf. Baik. Nah ini bagaimana sih Pak caranya supaya orang yang memang ini kan akhirnya terlilit utang karena memang tidak bisa membayarkan begitu ya. Nah ini bagaimana cara membayarkannya, karena tentunya pada saat itu tidak sanggup atau tidak sesuai dengan kemampuannya membayar. Begini Mbak, masalah hutang ya, emang hutang itu ada dua cara ya. Dari pertama, kalau bisa saya bilang itu pertama jual aset, selesaikan. Atau mungkin dicicil. Kalau memang dicicil tidak bisa, dijual aset tidak bisa, ya secara otomatis kita tetap harus berusaha bagaimana caranya untuk menabung. Nah, yang kebetulan ini kalau kita berhadapan dengan oknum pinjol yang ilegal ini, kita sudah mengatakan bahwa saya sudah tidak mampu membayar. Karena apa? Saya sudah di PHK dan sebagainya dengan alasan macam-macam, tetap tidak diterima oleh mereka. Nah, di sini tetap ini ya, saya berikan edukasi kepada teman-teman yang terdedak. Gimana caranya upayakan adalah ada ikhtiar. Apa itu ikhtiarnya? Menabung, walaupun 100 rupiah, 500 rupiah, tetap. Karena itu sebagai bukti iman kita kepada Allah. Karena dengan begitu Allah akan memberikan jalan yang lebih baik. Pasti ada jalan, saya bilang gitu. Nah, pinjol ilegal ini, oknum-oknum ini, dia akan terus berusaha untuk menekan, Mbak. Terus akan berusaha menekan. Saat kita menabung, udah tidak usah dirokap. Baik. Jadi tagihan itu sudah, sementara HP itu kalau bisa dimatikan dulu, biar kita tenang dulu, fokus dulu. Nah, baru setelah kita kuat mental, kita kuat secara religius di sini ya, kekuatan iman kita, baru kita hadapi mereka lagi. Tadi tetap saya bilang
akad itu selesaikan dengan akad, seperti itu Mbak. Baik, nanti kita nanti saya akan tanyakan juga kepada Mbak Anti ini bagaimana bisa keluar dari lilitan utangnya. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya, langsung saja Mbak Ria, bagaimana pada waktu itu bisa keluar dari lilitan utangnya? Apa yang dilakukan? Ya waktu itu kebetulan kan saya waktu itu sudah bergabung di sebuah komunitas yang di dalamnya mereka juga mengalami apa yang saya alami. Mungkin ada yang lebih parah dari saya. Nah, waktu itu saya bisa sampai total yang begitu besar karena kan perharinya itu bunganya tetap terus berjalan. Itu. Ini bunganya sebenarnya berapa banyak sih kalau boleh tahu Mbak? Berapa persen? Dari yang sudah saya lunasi, hutang total saya 3 juta, total mereka menagih saya 3.200.000. Padahal uang yang saya terima cuma 1,7. Ada yang saya terima memang 2,2. Jadi memang karena kalau kita pinjam 2,5 aja cairnya cuma 23, 22, enggak bulat 2,5 gitu loh, jadi Mbak. cukup tinggi ya, cukup besar. Nah ini bagaimana? Karena kan tentu untuk melakukan pelunasan ini kan butuh waktu. Sementara dalam waktu berjalan ini kan bunga terus berbunga ya? Ya, kebetulan ya itu dia. Ada beberapa pinjol yang udah debt collector yang menagih, ada yang datang ke rumah, kita ajak negosiasi. Iya, artinya bagaimana pada waktu itu akhirnya bisa lunas? Awalnya saya berpikir seperti yang Pak Tony katakan, kita menabung. Itu saya minta tempo. Saya kasih uang yang saya punya, tapi kalau debt collector yang mungkin aplikasi resmi dia tidak akan menerima karena dia akan bilang lunasi dengan cara transfer ke rekening yang ada di aplikasi. Gitu. Nah, akhirnya saat itu karena saya pikir pas posisi saya menabung tetap ada peneroran, penagihan, intimidasi, pokoknya semua bikin saya pusing gitu kan. Akhirnya saya konsultasi lagi dan Pak Tony bilangnya, Mbak Ria, pilih mana nih, mau nyicil tapi yang mesti kuat hati, tebal kuping gitu kan, fokus nabung gitu, kerja aja. Yang penting ada duit, kita pokoknya niat buat ngelunasin. Atau amputasi nih, apa yang Mbak Ria punya asetnya, kira-kira hitung totalnya berapa, lunasi gitu kan. Nah, akhirnya saya memilih untuk, oh ya udah deh Pak, kayaknya memang harus ada yang kita lepas gitu kan. Dengan cara saya ngobrol sama keluarga, saya mengakui kesalahan saya, komunikasi gitu kan, istilahnya oke, saya melakukan banyak kesalahan, saya minta maaf, tolong bantu gitu kan. Akhirnya saya menjual aset saya gitu. Nah, saat melakukan pelunasan dengan bimbingan juga ya, istilahnya Pak Tony itu ngasih edukasi, caranya begini Mbak, begini Mbak. Akhirnya saya di situ melakukan yang namanya negosiasi bayar pokoknya saja. Iya, gitu. Iya. Ini bisa jadi akhirnya diperbolehkan oleh pinjol ilegal tersebut. Awalnya yang penting kita mantepin hati dulu nih, mesti yakin dulu. Karena kalau kita masih ada ganjelan di hati, nggak mungkin punya kekuatan buat ngadepin, Mbak. Karena apa itu? Apakah pada waktu menghadapinya itu juga di teror gitu, diintimidasi, diancam-ancam, atau seperti apa? Iya, kan bentuk SMS segala rupa kan, kayak tadi sebar data, kantor pun tahu, gitu, kita dapat SP gitu kan. Udah di saat situasi yang memojokkan, tiba-tiba ada komunitas yang kayak gitu. Jadi berpikir gini, udahlah, orang gue udah telanjur nyemplung gitu kan, dia juga udah mempermalukan gue, yang penting gue niat bayar, kasarnya kan kayak gitu ya Mbak. Jadi saya cuma bilang, tenang ya Pak, saya pasti bayar, tapi sekarang uang saya belum ada gitu kan. Akhirnya saya bilang, kalau Bapak mau, saya bisa bayar sekian gitu. Nah, ada beberapa aplikasi yang benar-benar nggak bisa Mbak, saya hanya bisa bantu Mbak keringanan segini. Akhirnya terjadi tuh Mbak yang namanya negosiasi gitu. Jadi 80% aplikasi yang saya terjerat itu alhamdulillah bisa lunas dengan dispensasi semua gitulah kasarnya. Oke, kalau dari kejadian ini apa pelajaran yang bisa dipetik
intinya sih sebenarnya ya kalau bisa nggak sampai itulah, segala sesuatu yang instan pasti resikonya besar gitu loh Mbak. Ya. Jadi memang segala sesuatu memerlukan usaha begitu ya untuk bisa mendapatkan hal yang diinginkan, tidak bisa instan begitu ya Mbak Ria ya. Ya, kadang sampai sekarang pun masih ada yang gini, itu gimana tuh kasusnya gitu, padahal ya kita udah pengen tutup buku, kadang masih ada yang sampai kayak gitu juga sih Mbak sampai sekarang. Baik, Pak Mamun, ini kalau ke depannya targetnya seperti apa dalam pemberantasan pinjol ilegal ini? Target kita sebetulnya begini Mbak, literasi ke masyarakat cukuplah gitu ya. Kita akan selalu kerjasama melalui Satgas Waspada Investasi dan sektor yang lain untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pinjaman online yang legal maupun yang ilegal ini, agar masyarakat itu bisa paling tidak mengidentifikasi ini legal atau ilegal. Jadi harus ada literasi yang cukup bagi masyarakat seluruhnya, dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tugas kepolisian tentunya, tapi buat masyarakat semuanya untuk bisa memilah antara kebutuhan dengan keinginan. Nah, ini harus dipilah nih. Iya. Nanti karena keinginannya nggak pas, akhirnya membabi buta hanya pengen sesuatu, lalu minjem sana minjem sini, lagi bahaya. Saya rasa itu Pak. Baik. Pak Tony, ini kembali saya tanyakan tadi, Pak Tony, bagaimana caranya supaya atau tips-tipsnya untuk bisa menghadapi lilitan utang begitu ya, walaupun dari pinjol yang legal, namun kan tentu ada bunga yang besar. Nah, ini bagaimana caranya agar bunga yang besar ini bisa dilunasi juga beserta dengan utang-utangnya? Baik Mbak, sepanjang sepengetahuan saya, bunga itu diambil tentunya kan diizinkan dipungut ya. Itu boleh dipungut oleh badan usaha, baik lembaga perbankan atau perbankan dengan izin. Nah, selama pinjaman online ilegal itu tidak memiliki izin, maka mereka tidak berhak sama sekali. Dan kita tidak perlu membayar jadi seperti itu. Kalau yang prinsip yang saya pegang seperti itu, kita misalkan menerima uang itu 1 juta rupiah, makanya kita kembalikan 1 juta. Pernah saya nego langsung dengan salah satu APK ya waktu itu langsung ya, karena teman yang terjerat pinjol ini tidak bisa berkata apa-apa, dia depresi. Akhirnya saya ambil bicara, saya bayar sekian, mau nggak? Kalau nggak mau, ya sudah, nggak akan saya bayar, seperti itu. Baik, saran-saran ya? Iya, terakhir Pak Tony, mungkin ada saran-saran bagi masyarakat yang saat ini membutuhkan dana cepat begitu dengan supaya tidak terjebak pada buayan-buayan pinjol ilegal ini. Mungkin saya sependapat dengan Pak Makmun tadi ya, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ya, jadi dari situ nanti bisa kita atur neraca rumah tangga mana yang menjadi skala prioritas, seperti itu Mbak. Masalah medianya apakah menggunakan pinjaman online, dan entah itu legal atau mungkin dengan kehidupan sebagainya, itu adalah pilihan masing-masing Mbak ya, opsi ya. Tapi tetap apapun itu semuanya harus menggunakan dengan manajemen risiko Mbak. Baik, Mbak Ria, terakhir ini mungkin ada saran bagi mungkin masyarakat yang ingin melakukan pinjaman ini, apa yang perlu diketahui atau diwaspadai? Kalau misalnya mau ambil pinjaman yang lewat aplikasi, kayak penting kita benar-benar cari tahu dulu gitu kan. Biasanya kan kalau kita buka di link gitu ada yang sudah terdaftar atau belum. Kayaknya lebih teliti lagi deh, walaupun kita karena efeknya itu benar-benar yang bisa bikin kita tuh sampai yang mentok gitu loh Mbak. Iya, jadi memang benar-benar ya, begitu kita mengharapkan juga sebenarnya tidak hanya peran dari pemerintah dan juga aparat penegak hukum untuk bisa memberantas pinjol-pinjol ilegal ini, tetapi juga tentunya peran serta dari masyarakat supaya lebih bijak seperti yang dikatakan juga oleh Pak Mamun dan juga Pak Tony, supaya bisa membedakan begitu ya, mana yang keinginan dan mana yang kebutuhan. Baik, terima kasih banyak Pak Mamun, Pak Tony, dan juga tadi Pak Sunu, sudah ada juga Mbak Ria, terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini. Ya, pemirsa, itulah tadi Ya atau Tidak untuk episode kali ini. Jangan lupa saksikan Ya atau Tidak di episode berikutnya. Saya Tasya Felder dan tim yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.